Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Wanjuri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peranan pemuda dalam merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya-karya monumentalnya, pemuda berani bersatu untuk mengusir penjajah melalui sumpah pemudanya. Bahkan mereka berani berjuang merelakan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan mereka berani berkiprah nyata demi reformasi bangsanya. Maka pantas Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengungkapkan dalam pidatonya, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Mengingat betapa pentingnya peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa adalah judul syarahan kami pada kesempatan kali ini sebagai wujud firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari gerai syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha secara semantik. Wal yakhsha al-wawu adfi al-lamu lamul amri wa yakhsha fi'l mudari' majzumu bil lam. Kalimat
Setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Di antaranya lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling kita takutkan adalah lemah iman dan akhlak. Jika 5 kelemahan tersebut sedang melekat pada diri generasi muda saat ini, maka kami yakin mereka bukan lagi sebagai pelopor pembangunan, akan tetapi sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan masa depan bangsa. Lalu timbul pertanyaan, apa peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa? Pertama, pemuda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa. Keberadaan pemuda menempati posisi yang strategis. Mengapa? Karena para pemuda saat ini sedang mengalami fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju orang tua yang secara fisik masih prima, secara emosional memiliki keberanian yang tinggi, bahkan secara intelektual memiliki idealisme yang masih menunggu. Oleh karena itu, pemuda dianggap sebagai calon pemimpin bangsa. Syukranul yawmil awwal, yung today is later tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadim kamsan qabla kamsin," maka pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Di antaranya, sababika qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara mengefektifkan waktu di masa muda ini? Jawabannya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang muslim. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa kalau kita giat belajar, rajin berusaha dan gemar beramal, maka masa depan kita akan cerah. Namun sebaliknya, kalau kita malas belajar, enggan berusaha dan tidak mau beramal, maka masuk masa depan suram dan mengganaskan. Sebab al-kasalu la yusibul asal, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lelah derita, tiada perjuangan tanpa
masa tua. Kedua, pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda dianggap sebagai agen perubahan karena hal yang menyangkut perubahan dan pembangunan selalu dikaitkan dengan adanya campur tangan para pemuda. Hal ini dapat kita buktikan dengan membuka lembaran sejarah dunia di berbagai belahan dunia. Perubahan sosial politik menempatkan pemuda di garda depan, beranda menyeluruh, tidak hanya menjadi seperti mata air, tapi juga hulu, hilir, bahkan sampai buah. Innahi jadi syifani abdul ummah wa fi adabiha hayataha. Sesungguhnya terletak pada tangan pemuda urusan umat dan terletak di kaki-kaki mereka kehidupan umat. Dengan demikian hadirin, pemuda merupakan tulang punggung bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan hingga detik ini karena jasa-jasa para pemuda pendahulu kita. Oleh karena itu, mengenangkan hari karya terhadap umat Islam saat ini, pemuda harus memiliki ilmu, iman, dan semangat kerja yang tinggi. Jika semangat tersebut sudah dilakukan oleh generasi muda saat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita ini. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa pemuda memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa dan agama. Pemuda merupakan calon pemimpin dan tulang punggung bagi bangsa dan agama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia agar selalu bekerja keras, hindari sifat malas, semangat hidup dan sampai kandas, dan raih masa depan yang lebih pantas. Oleh karena itu, hadirin, semoga kita semua yang ada di sini menjadi pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, dan semoga kita semua menjadi pemuda dan pemudi yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemuda pemudi Islam bangunlah, panggilan kita terangkumkan, wasiat Muhammad peganglah, angkatan jiwa sehat. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan bersama kaum Israel yang Beri beserta dengan